enggak katanya. Dalam hati saya mak celaka dulu. Makanya kalau saya jalan sama orang rumah, tanya beli apa tidak? Beli aja. Kerupuk segala macam beli. Nanti kita makan, kita kasih orang lain. Kenapa? Karena kalau jawab tidak, saya tahu apa yang ada di hatinya itu. Kenapa? Allah membuat saya begitu perjalanan hidup saya supaya saya bisa merasakan perasaan rasa itu mesti diasah sehalus-halusnya. Kenapa kita disuruh Allah puasa? Biar badan kurus Pak Ustaz? Tidak. Allah nyuruh kita puasa supaya kita merasakan perasaan fakir miskin, yatim dan duafa. Makanya kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, pelitnya minta ampun. Bapak tuh rajin puasa Senin Kamis Pak Ustaz, sedekah 2.000 perak. Boleh jadi dia puasa itu karena mengirit makan siang. Bukan karena menghaluskan rasa. Fa in kana la budda fa'ilan, seandainya la budda, seandainya dia mesti juga melakukan itu, saking susahnya dia mesti mati juga, mesti minta mati juga. Inilah doa alternatif yang terakhir. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini, hidupkan aku, makanatil hayatu khairan li, kalau memang hidup ini lebih baik bagi aku, hidupkan aku. Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, kalau mati itu lebih baik bagiku, matikanlah aku. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, hidupkan aku ya Allah kalau hidup ini baik untukku. Wa tawaffani, matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, kalau kematian itu baik untukku. Kawan saya Pak Ustaz tiba-tiba gini tulis update statusnya kemarin. Kenapa? Rupanya ditolak mahasiswi itu. Sama abang ya dek, enggaklah Kosma lebih ganteng. Langsung tulis, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Apalah ujian macam itu? Ujian macam itu udah minta mati. Gimana kalau yang lebih berat daripada itu? Pernah Ustaz baca doa 2019, perjalanan amat sangat berat, bukit daki terjal. 2019 bulan Maret emak meninggal, bulan April pilpres. Antum tahu fitnah pilpres, luar biasa. April, Mei hilang semua jadwal, off semua. Karena tak sanggup kita keluar ke sana, sedang kacau balau di Tangkukang Tunggang Langkap. Maret nak meninggal, April fitnah pilpres, Mei kacau balau, Juni hancur lebur, Juli pergi saya ke Sudan, sebulan saya di Sudan. Agustus fitnah salib, keluar saya Agustus di Arab 3 bulan. Begitu muncul Agustus, pam, hilang lagi. Nah, disitulah ada doa, ya Allah kalau memang hidup lebih baik, hidupkanlah aku. Tapi kalau mati lebih baik, matikanlah. Nah, tak ada lagi gunanya. Apa lagi gunanya hidup? Tapi saya tak ada minta mati. Kalau memang mati ini lebih baik, matikanlah. Tak ada gunanya lagi. Makanya sampai 2022 ini hidup, masih lagi jalan sama kalian, tinggal di Rimbo Panjang, jalan pula lubang-lubang. Tak pula ada pernah saya bilang, ya Allah kalau memang mati lebih baik, mati. Nah, itu udah kecil aja, sudah sepele. Akhirnya udah agak rata sedikit. Beberapa hari ini nanti dia separuh. Cicil-cicilnya ini panjangnya 1,6 dari depan tuh ke sana tuh 1,6. 800 dulu Pak Ustaz, 800
nanti baru 700. Jadi juga dibuat Allah. Apalah sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi yang nikmat itu bukan finishnya, prosesnya. Ada bapak-bapak ngambil cuti Sabtu Ahad, lalu kemudian rental mobil, sampai di Pelalawan rental speedboat, balik tali pancing, beli tangguh, pergi ke tengah Sungai Kampar memancing. Padahal yang mau dicari ikan kan. Bagus pasar pagi Rengka. Kan? Atau pergi kepada tuh tinggal beli. Pergi ke rumah makan dulu, tinggal touch screen, tinggal tunjuk. Untuk apa saya rental mobil, rental speedboat, memancing sana berhari-hari? Besok pagi pas ditanya, apa yang kalian cari ini sebenarnya? Ikan, kan banyak ikan di pasar pagi. Bukan masalah ikannya Pak Ustaz, adventure-nya ini, petualangannya ini. Jadi yang indah itu ikannya atau perjalanan mendapatkan ikan? Yang indah itu bukan kamu dek, tapi perjuangan abang. Lautan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku tinggalkan. Nanti antum akan paham hakikat hidup kalau antum sudah lama menjalani hidup. Baru terasa antum manis getirnya nanti di ujung, Mbak. Teng 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 teng. Anak bumi Minangkabau membawa tepak sirih. Apa isinya? Sirih, gambir, kapur, pinang. Ada yang manis 4 nih. Tak. Sirih, kelat, pedar, pahit, gambir, kapur, pinang. Ambil sirih, oles. Ambil gambir, petikkan. Ambil kapur, oleskan. Ambil pinang, letakkan, lipat, makan. Nenek mama tersenyum. Kita kenapa mereka tersenyum makan itu? Karena mereka makan itu sudah puluhan tahun sampai terasanya nikmatnya. Kita belum. Kalau tak percaya balik sini ambil. Kenapa kita pergi ke rumah orang Melayu, meminang anak gadis orang, pergi ke bumi Minangkabau? Itu yang dikasihnya, supaya kita dapat merasakan manis setelah pahit getirnya kehidupan. Filosofi. Jadi saya kalau di mana-mana dikasih, dibisikkan panitia itu, Ustaz jangan ambil semua, sedikit aja. Kemarin waktu ke Kubu, habis pencak silat, sikit aja. Enggak, saya enggak. Ambil, saya oles ikan sirih supaya kita rasakan pahit getir. Ustaz Somad, ini ada lomba musabaqah kopi internasional. Bibit kopinya dipilih yang matang, yang hitam, yang masak. Tanahnya dipilih dan dikumpulkan kopi-kopi dunia. Inilah kopi nomor 1 Pak Ustaz. Oh, disuguhkanlah di kantor Gubernur Jawa Barat. Waktu itu Kang Aher kasihnya kopi. Cara minumnya gini Pak Ustaz, letakkan dekat bibir, seruput. Oh, jadi tak boleh langsung diminum. Jangan langsung ditelan Pak Ustaz, tahan sedikit. Rasakan nikmatnya. Habis itu baru telan pelan-pelan. Gimana Pak Ustaz? Pahit saya bilang. Jadi Ustaz nggak bisa minum kopi kalau nggak pakai gula. Enggak. Kalau minum kopi pakai gula itu bukan minum kopi, itu minum air gula. Kenapa dia merasakan nikmat itu? Dia puluhan tahun minum. Saya tak suka. Berawal dari pahit, berawal dari tak suka, lama-lama ada ketergantungan, lama-lama kecanduan. Setiap ke rumah orang nanya makan, nanya kopinya mana?
Ada orang sakit di rumah sakit, orang bisikkan la ilaha illallah, dia nanya, udah ngopi belum? Hidup ini akan indah kalau antum paham hakikat hidup. Sesungguhnya dari pukulan yang bertubi-tubi, kesakitan, penderitaan, kesusahan, Allah hanya ingin hatimu lembut, air matamu menetes, dan saat itu kau berkata, ya Allah. Tak ada yang lain. Orang menang kawannya banyak, orang kalah punya teman sejati. Orang senang, orang kaya, kenikmatannya pada materi, pada makanan, pada pakaian, pada kendaraan. Orang yang susah kenikmatannya saat keningnya menempel ke tanah, dan saat itu dia katakan subhana rabbiyal a'la. Allah hanya ingin sujudmu lebih lama, Allah hanya ingin tanganmu lebih tinggi, Allah hanya ingin doamu lebih pelan. Kalau antum susah, doa antum pelan. Tolong aku ya Allah. Tapi kalau antum senang, doamu kencang. Bahkan mungkin tak berdoa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nampak antum ada orang begitu, itu lagi senang tuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Secara bahasa muttafaqun disepakat alaih atasnya. Secara istilah muttafaqun alaih ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis 41 sampai jam 6. Nanti jam 6 baru kita jawab pertanyaan. Maghrib sekarang jam berapa? Jam 6:06. Udah bisa salat sunat Isra. Wa an Abi Abdillah, dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Abdillah, Khabbab ibnul Ard. Khabbab ibnul Ard. Khabbab inilah yang meriwayatkan hadis waktu ditanya oleh orang yang tak pernah menengok berjumpa Nabi, "Hai Khabbab, ya, kau pernah sholat sama Nabi?" Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab nih, ini yang melihatkan nih, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena dagunya bergoyang. Dagunya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena mulutnya bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Allah. Sekarang ada orang sholat mulutnya diam aja. Jadi kalau begitu sholat itu mulut bergerak atau tak bergerak? Kata Syekh Ali Jum'ah, bagusnya lagi pakai nafas, sama macam jahar. Kalau sholat zuhur sama macam jahar, itu menambah kekhusyukan. Membantu kekhusyukan. Karena orang kalau sholat zuhur sama asar bisa iftitah Fatihah ayat satu nafas. Rakaat pertama, rakaat kedua, selesai. Harus pakai nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Paling tidak iftitah itu 4 nafas. Oh saya enggak bosan. Allahu Akbar kabir walhamdulillah, seminggu bersiap. Kalau sholat sendiri tak apa-apa. Kalau jadi imam panjangan, apalagi imam airport. Udah tahu jadi imam di airport, pasangnya panjang, delay orang semua kok. Sesuaikanlah dengan kondisi. Dari Abu Abdillah Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa huwa mutawassidun burdatan. Waktu itu Nabi sedang berbaring fi dhillil Ka'bah. Dia sedang berbaring di atas burdah kain yang dipakai bagian luar, kain panjang di luar itu disebut dengan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahim. Salawat apa namanya itu? Salawat burdah. Ditulis oleh Imam Al-Busiri. Makamnya di Alexandria, Mesir. Kenapa salawat itu disebut burdah? Apa pula hubungannya dengan burdah? Jadi Imam Al-Busiri ini lumpuh, di kursi tak bisa, tapi tangannya masih bisa nulis. Ditulisnya lah salawat. Itulah dia. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Setelah ditulisnya itu tertidur dia. Waktu dia sedang tertidur itulah datang Nabi Muhammad memasangkan burdah. Tak ada judulnya belum, tak ada judul. Datang Nabi memasangkan burdah. Setelah burdah itu dipasangnya, dipakainya, dia terbangun sembuh sehat. Maka ku kasihlah selawat, ini namanya selawat. Kalau kain itu diletakkan di sini, pinjam sorban. Kain itu diletakkan di sini, begini, macam ulama Saudi, namanya ghutrah. Kalau diletakkan di sini, orang Saudi selalu kalau mau Saudi tajam-tajam kan. Namanya ghutrah. Kalau dililitkannya jadi sorban begini, namanya imamah. Kalau ditutupkan ke atas namanya ghutrah. Kalau dililitkan macam para habaib itu namanya imamah. Yang sunnah itu ghutrah apa imamah? Imamah. Nabi itu pakai imamah. I'tamah, Nabi pakai imamah. Kalau ditutupkan di luar panjang begitu untuk menutupi, udah pakai jubah lagi di luar. Ada yang menyebut yang jubah para habib itu kan 2 lapis tuh. Jubah luarnya itu disebut dengan burdah. Atau hanya sekedar kalau kainnya panjang, panjang ditutupkan sampai ke atas, namanya toilasan. Itu istilah-istilah itu semua. Kain yang di luar tuh apakah berjahit atau tak berjahit disebut dengan burdah. Kenapa mereka pakai itu? Karena dingin. Saya pun kalau di tempat-tempat yang dingin saya pakai. Jadi mau panjang apa begini, mau polo kan? Lagi musim dingin. Oke. Tapi bukan berarti antum tak boleh pakai itu. Kalau ada orang berkeringat-keringat mau pakai itu, berarti dia berjuang melaksanakan sunnah. Saya orangnya tak tahan panas, sampai peci saya pun gelobang-gelobang. Tak tahan saya panasan. Ini adalah peci paling saya suka. Tapi ini tak pernah saya bawa keluar karena tak bisa dilipat di jaket. Kalau yang lain itu bisa masuk. Kalau ini tak bisa. Kalau ini saya pakai di pesawat, maulah minta tablik akbar orang itu semua di pesawat. Wa huwa mutawassidun, Nabi berbaring beralaskan burdah tadi, burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Zilli bayang-bayang. Ini Ka'bah kalau lagi panas cahaya matahari dari sana kan ada bayangnya. Nah, Nabi sedang
di bawah bayang-bayang Ka'bah, karena tak ada pokok kayu. Bangunan yang besar situ Ka'bah, benaung di bawah situ. Faqulna, lalu kami katakan kepada Nabi, ala tastansiru lana, ya Allah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ala itu namanya huruf tanbih, huruf tanbih bahasa Arab, dalam nahwunya huruf tanbih. Sudikah engkau menolong kami? Ala tad'u lana, maukah engkau doakan kami? Doakanlah kami ya Rasulullah. Kami tak tahan ini menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab ini. Doakanlah kami ya Rasulullah. Ini ceritanya sebelum hijrah. Apa kata Nabi? Qad kana man qablakum, orang-orang sebelum kalian, yu'khazur rajul, ada seorang laki-laki ditangkap, fayuhfar lahu fil ardi, digali tanah, dimasukkan badannya setengah, fayuj'al fiha, dimasukkan dia ke dalam, summa yu'tabil minsyar, diambil gergaji, minsyar gergaji, fayudha ala ra'sihi, digergaji kepalanya, fayuj'al nisfain, sampai badannya terbelah dua, wa yumshatu bi amshatil hadid, diambil sisir dari besi, maduna lahmihi wa azmihi, sisir besar macam garpu, ditarik kulitnya sampai tanggal tulang-tulangnya sampai kulit. Ma yasuddu dzalika an dini, satu pun tak ada mereka murtad keluar dari agama. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut, sampai ada orang naik onta, naik kuda, naik kendaraan dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab, tak ada penguasa zalim. Berjalan dari San'a ke Darul Bayda, nanti orang aman. Wa dhiba ala ghanamihi, sampai serigala yang mestinya dikhawatirkan menangkap kambing, serigala pun tak menangkap kambing. Kenapa serigala tak menangkap kambing? Karena kenyang, karena pemimpin yang adil. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini mau cepat-cepat aja, kata Nabi. Paham ceritanya? Tak tahan orang di Makkah ini menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Doalah Rasulullah, doakan. Kata Nabi, kalian baru ini aja, sama macam anak-anak muda sekarang. Kita kapan healing? Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Kalian nih sikit-sikit healing, sikit-sikit healing ke? Orang sebelum kalian nih, kata Nabi, ditanam di dalam tanah, digergaji sampai belah dua, ditanam dalam tanah, dikerok sampai tanggal kulitnya. Tak ada dia mengeluh-ngeluh. Kalian sikit-sikit aja mengeluh, sikit-sikit mengeluh, kata Nabi. Demi Allah, Allah akan menolong agama ini nanti sampai orang berjalan dari San'a ke Hadramaut. Ini Makkah, di bawah Makkah ini Yaman, Afrika sebelah kiri, Asia sebelah kanan. Walaupun Yaman ini masuk Asia, yang Asia Tenggara ini. Kita ini sebelah Yaman, ini Indonesia, ini Afrika. Di bawah ini bumi Arab ini. Sebelah kiri ini San'a, sebelah kanan ini Hadramaut. Nanti orang akan naik kuda, naik kendaraan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang mengganggu karena yang ditakutinya cuma Allah. Sekarang sudah terwujudkah itu? Ya. Waktu Nabi ngomong ini, Yaman waktu itu belum Islam. Cuman ya Yaman, Makkah aja orang ketakutan. Salah satu bukti mukjizat Nabi bahwa semua yang dikatakannya itu benar. Sampai serigala pun tak lagi mau memakan kambing. Nengok kambing itu kata serigala, alhamdulillah. Tak salah boleh. Saking kan kenyangnya serigala itu. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian ini orangnya tergesa-gesa, mau cepat-cepat aja, sikit-sikit minta doa, sikit-sikit minta doa. Kayak kalau ada jamaah minta, Ustaz doakan saya. Apa masalah kau? IP saya ini 3,7. Jadi maunya berapa? 4 Pak Ustaz. Syukur, aku dulu 3,5. Jadi ujian-ujian. Ini ceritanya tentang masih bab apa ini? Bab sabar. Masih pada bab sabar. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain, wa huwa mutawassidun burdatan. Nabi waktu itu sedang baring,
wa qad laqina minal musyrikina syiddah. Waktu itu kami, kata sahabat, menghadapi syiddah, amat sangat berat, sulit, susah payah, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Itulah hadis kita subuh ini. Cuma dapat 3 hadis, 39, 40, 41. Pertemuan akan datang 42 insyaallah. Jangan lupa nanti jam 1.30 ada Syekh Profesor Doktor Muhaddis, karena dia ahli hadis, musnid, semua sanad-sanad dunia ini ada sama dia, dari mulai India, Yaman sampai Maroko. Syekh nilainya dari S1, S2, S3 cum laude, S3-nya dicetak, dikatakan Azhar, cum laude, summa cum laude, dicetak. Namanya Syekh Usama As-Sayyid Al-Azhar. Insyaallah nanti kita sore jumpa di pesantren Nurul Azhar. Setelah jembatan Leton, simpang bingung, jangan bingung-bingung, belok kiri, arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU Kopit ada namanya Jalan Tengku Mahmud, tengok YTWU. Sebelum ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah di TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. YTWU itu tanah wakaf dari Pak Edward Sanger. Suruhnya dulu jual aja tanah ini Ustaz, buat pesantren di tengah kota Pekanbaru. Kata saya ke kawan-kawan, kalau kita jual tanah itu, habislah nanti dibuat orang perumahan, tak ada pengajian. Ustaz-ustaz dari Pekanbaru tak sampai ke sana. Asal lewat jembatan Leton, habis gas itu tak sampai. Alhamdulillah dibangunlah, ada asramanya, ada rumah gurunya, anak-anak belajar di sana. Tengok nanti ke sana insyaallah. Mudah-mudahan adik-adik bisa sampai ke sana. Saudara laki-laki sudah meninggal, tapi beliau ada meninggalkan hutang di bank. Apakah boleh saya saudaranya melunasi dari zakat mal saya? Bukannya kalau mati lunas? Hah? Lunas kan? Makanya banyak orang minta lakinya mati. Kalau ada seseorang meninggal, dia meninggalkan hutang. Hutangnya itu wajib tak dibayar? Wajib. Dari mana hutangnya dibayar? Min ba'di wasiyatin au yusi biha au dain. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Wasiat paling banyak 1/3 dan bayarkan hutang. Jadi hutang dibayar dari harta warisan almarhum. Berapa warisannya? 1 miliar. Berapa hutangnya? 700 juta. Bayarkan dulu 700, tinggal 300 baru dibagi. Jelas? Apakah si anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Tidak. Bapak antum meninggalkan hutang 1 miliar. Lalu kemudian tak ada meninggalkan harta warisan apa-apa. Si anak tak wajib membayarkan harta warisan. Harta warisan untuk membayar hutang almarhum, itu yang wajib. Adapun harta antum yang antum cari sendiri, usahakan sendiri, tidak wajib. Wajib membayar hutangnya dari tirkah, dari harta yang ditinggalkan. Setelah dibayarkan, barulah dibagi menjadi harta warisan. Tapi kalau antum sebagai anak mau membayarkan, boleh. Tolong bedakan antara wajib dengan sunnah. Sukarela. Ini saudaranya secara sukarela mau membayarkan utang saudaranya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Pahami cakap saya. Pertama tadi saya bahas wajib. Yang wajib itu hanya dari harta warisannya.
Jangan dibagi dulu. Setelah dibagi, siapa yang mau bayar utang? Salah kalian. Bayar dulu baru bagi. Makanya tanya ayah kalian, berapa utang ayah? Jangan nanti setelah dia meninggal habis tak ada untuk kalian. Utang berapa? Ini. Terus untuk aku mana? Untuk kau carilah sendiri. Untuk aku sekolah kan. Memakan buah yang ditanam di kampus. Ada rupanya buah di UIN, ada pohon di UIN itu yang berbuah. Di mana? Undri. Nah, di UIN setahu saya tak ada. Karena memang di UIN itu ditanam sengaja pokok yang tak berbuah. Kalau di Undri pohon apa? Metoa. Antum tanya Pak Rektor. Kalau kata Rektor bahwa ini ditanam untuk semua civitas akademika Undri, maka anak UIN haram memakannya. Dan saya kalau datang ke sana haram, karena saya tak ada bayar uang kuliah. Tapi kalau kata mereka ini ditanam hanya untuk jambangan dan buahnya hanya boleh dimakan untuk yang menanam, maka kalian pun tak boleh. Selama belum ada itu berarti samar-samar. Yang samar-samar itu namanya syubhat. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Orang yang menjaga diri dari syubhat namanya wara'. Apa namanya? Wara'. Orang yang wara' diberi Allah lebih baik daripada yang dia inginkan. Antum ingin matoa, masuk ke Undri, nampak matoa, antum jaga diri antum dari matoa, Allah berikan antum lebih hebat daripada matoa. Apa itu? Mertua. Siapa penulis kitab kita ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi seumur hidupnya dia tinggal di kota tulisannya Damaskus, ibu kota Syam, Damaskus. Selama di Damaskus dia tidak pernah makan buah-buahan. Buah anggur, buah apel, buah segala buah yang ada di Damaskus tak pernah dia makan. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu ditanam buah-buahan. Dia khawatir buah itu adalah yang berasal dari tanah wakaf. Wow. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Nawawi itu berkah, 767, sekarang sudah 1444. 1444 kurang 767 berapa? 600 tahun, 700 tahun. Ilmunya tetap berkah. Kalau kita baca hadis Sahih Muslim, yang mensyarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Kalau kita baca fikih paling besar dalam mazhab Syafi'i, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Al-Majmu' syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Belajar ulumul hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu', maqbul, mutlaq, muqayyad. Siapa penulisnya? Tadribur Rawi syarah Taqrib Nawawi. Imam Nawawi ulama besar kedua setelah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Kenapa berkah? Karena tidak makan syubhat. Kenapa ilmu kita tak berkah? Karena makan matoa. Jadi kalau antum mau berkah jangan makan syubhat. Tapi untuk pastinya menghadaplah beberapa perwakilan ke rektor, tanya dia baik-baik. Ini ada pesan dari Ustaz Somad Pak Rektor, ada salam dari beliau. Apa yang mau kalian tanyakan? Terkait tentang matoa. Apa sebenarnya kedudukannya ini Pak Rektor? Itu untuk kalian lah. Nah, kalian bawa lah goni. Enggak boleh.
Setiap lewat, waktu itu belum ada lampu jalan, gelap. Jadi setiap lewat tentara bawa obor. Waktu itu tentara kalau lewat kan terang. Setiap lewat tentara bawa obor, ini perempuan ini menenun kainnya, ditenunnya. Pas tentara sudah lewat, gelap lagi. Habis itu kan lewat lagi tentara, karena tentara ini kan pakai berbaris-baris. Lewat tentara, ditenunnya. Habis lewat tentara, gelap. Lewat lagi tenun, sampai kain itu jadi. Setelah kain itu jadi, datang perempuan ini bertanya ke Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali, ya, apa hukum saya menjual kain ini? Kenapa dia bertanya? Karena dia menenunnya pakai lampu. Kira-kira dia pakai lampu cahaya tentara terugi apa enggak? Enggak. Imam Hambali bertanya, kau siapa? Kata Imam Hambali, kata perempuan itu, aku adik Imam Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi seorang sufi, ulama besar wali Allah. Menangis Imam Hambali. Ternyata dari keluarga Bishri Al-Hafi masih keluar orang-orang yang warak. Untuk menjual kain yang ditenun karena ditenun saat lampu tentara lewat pun dia takut. Orang sekarang memang dicurinya betul listrik. Diloskan meter dari dipakai dimakan. Cemana berkain? Coba antum tulis di Google, handphone saya tak ada pula. Syekh Abdul Wahab Rokan, coba tulis. Tulis Syekh Abdul Wahab Rokan, habis itu pilih image, gambar. Udah? Mana gambar tunjukkan? Nampak? Ini Syekh Abdul Wahab Rokan, meninggal 1926. Untuk mengingat sesuatu, kaitkan dengan dia dengan sesuatu yang lain. Kapan kita Sumpah Pemuda? 28. Nah, beliau meninggal 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Jadi ketika nanti ingat Sumpah Pemuda, ingat beliau. Itu cara untuk mengaitkan dengan sesuatu. Sumpah Pemuda 28. 2 tahun sebelum itu beliau meninggal. Ulama besar. Kenapa dia menutup kepalanya? Tengok. Minjam sorban teh sekali lagi. Kenapa dia menutup kepalanya? Dia pakai utroh, ditutupnya kepalanya gini. Saya dulu habrokan tutupnya kepalanya gini. Saya pernah ditanya, kenapa dia menutup kepalanya? Karena saya bilang karena takut matanya menengok ke kanan ke kiri. Kata Khalifah Tarekat Naqsabandiyah, dia takut kalau dia lewat di bawah pokok kayu, kepanasan. Ini kan ada pokok kayu, ada naungannya kan. Dia lewat, dia tak izin kepada orang yang punya pokok kayu. Maka supaya dia tidak ada sangkutan dengan orang ini, ditutupnya lah kepalanya, supaya dia bernaung di bawah kain dia tidak bernaung di bawah pokok kayu. Antum sudah berapa pokok kayu yang antum bernaung, dan pernahkah antum minta izin ke yang punya pokok kayu? Nampak halusnya tasawuf? Nampak? Tasawuf bukan cerita fikih. Kalau cerita fikih apa salahnya? Asal hujan menaung pokok kayu, asal panas tahu kita siapa menanam pokok kayu itu. Itu namanya tasawuf. Halus dia kaji. Itu disebut dengan wara. Nanti kalau ditanya orang antum wara, udah jelaskan Ustaz Somad tuh banyak contoh-contohnya kemarin. Aku pun tak ingat lagi. Apa hukumnya memancing di danau Uwin? Nanti antum jumpai Profesor Hainus Nasrajab, tanya dia, ini Pak, UKT kami masuk ini enggak?
Masuk kata dia. Dan pancing lah. Kalau kata dia tak masuk, berarti antum menjaga dari syubhat. Kain kena air liur, tidurnya meleleh air liur itu kain. Apakah sah dipakai sholat? Air liur bukan najis. Yang najis itu air seni. Yang sepakat ulama tak ada ikhtilaf, air kencing. Yang kedua mazi. Mazi cairan yang keluar ketika antum bernafsu, tapi bukan sperma. Tentang sperma ikhtilaf. Pendapat yang kuat mengatakan tidak najis. Karena kalau sperma najis berarti antum najis semua. Karena antum terbuat dari sperma. Ada yang dari besi sini. Kalau ada yang dari besi berarti Transformer sama Robocop atau Iron Man. Iron Man. Sedangkan air liur tidak najis. Ini apa Ustaz? Tapi bau, makruh. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau busuk. Makanya sebelum sholat kita gosok gigi. Adakah hadis yang mengatakan sebelum tidur gosok gigi? Ada. Tolong carikan hadis sebelum tidur gosok gigi. Dibuka aja lah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Habis itu dia lapor, siap, saya tidak menemukan ada hadis mengatakan sebelum tidur gosok koko. Kaifa haluk? Mizyan. Mizyan artinya baik. Maka saya kasih namanya Mizyan. Mulia, tinggi, agung, mulia. Sami artinya tinggi, agung dan mulia. Saya kasih namanya supaya dia mulia. Tapi dia tetaplah hamba Allah. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak saya. Nama saya dikasih atuk saya dulu Solah. Solah pakai hak. Solah. Solah artinya baik. Solah artinya baik. Orang Melayu solah itu ikan selar. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Siapa nama anakku ya? Solah. Nama ikan gitu. Gantilah lain. Ganti Abdul Somad. Kasih nama anak kau ni, ku kasih nama Abdul Somad. Datang atuk saya satu lagi, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita sebelum saya ni, di atas saya ada 3. Pertama, atuk Abdul Somad merantau ke Kedah, meninggal di Kedah, tak balik-balik. Yang satu lagi meninggal. Kata datuk yang ini, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita sudah ada 2 Abdul Somad, yang satu pergi tak balik-balik, satu meninggal. Saya ni yang ketiga dalam keluarga. Abdul Somad yang pertama ke Kedah tak balik-balik, Abdul Somad yang kedua meninggal, Abdul Somad yang ketiga ni dibuli terus. Apa amalan zikir yang baik untuk menghadapi sakaratul maut? Antufariqad dunya walisanuka ratbun bidzikrillah. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah bidzikrillah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah. Allah 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 Allah. Dalilnya apa? Dalam Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman toga,
Qu'udan, duduk. Ala junubihim, berbaring. Tegak, duduk, berbaring, tak putus. Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, tapi terdengar dia di telinga. Proses pembiasaannya itu, pelatihannya itu yang disebut dengan suluk. Suluk pakai kap, suluk bukan suluk. Siapa ke mana? Bersuluk. Bersuluk. Suluk dari kata salaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Nanti antum dimandikan. Setelah dimandikan, dikafankan, macam orang mati, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, namanya ditalqinkan. Pergi antum ke Kampar, habis rantau berangin, belok kanan, ada pesantren sebelah kiri namanya Darussalam. Antum jumpai Buya Alaidin. Bilang saya pesan Ustaz Somad mau minta talqin. Nanti dibisikkan antum telinga la ilaha illallah, dikasihnya antum ijazah zikir. Dia menerima itu dari gurunya, dari ayahnya, sampailah kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit-dikitnya 10 hari, yang biasa 40 hari. Atau antum pergi ke Medan, dari Medan antum ke Langkat, nanti antum ke Tanjung Pura, lewat jembatan Tanjung Pura belok ke kiri, nanti ada kampung namanya Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut Babus Salam, kau nak ke mana? Bersilam. Jumpa mursyid yang ke-13, namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Guru saya dulu di pesantren Darul Arafah. Salam dari Ustaz Somad. Tuan guru, saya ini datang dari Riau, mau minta talqin zikir. Nanti antum bersuluk situ 10 hari. Handphone mati. Tak ada kerja lain. Salat zikir, salat zikir, salat zikir, untuk mensetapkan itu ke dalam supaya melekat dia. Allah, 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 Allah. Nanti disuruhnya 1 hari kau 5.000, 10.000, 15.000, ada titik-titiknya, supaya antum mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mana ada jaminan kita mati dalam la ilaha illallah? Kalau mati dalam keadaan menyanyi dangdut, apa yang paling sering kita cakapkan yang terngiang di telinga kita itu nanti datang waktu mau sakaratul maut. Maka orang yang selalu menyebut Allah, 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 maka itu yang datang. Maka mudah dia untuk mati kembali kepada Allah SWT. Karena itu yang terngiang di telinganya, itu yang selalu tiap hari. Kita nih kalau sudah tua, sekarang antum masih muda, masih sehat ya. Kalau udah tua nanti mulut nih mau bercakap, ya tak berhenti. Kalau antum tak percaya, jumpailah orang umur 60, 70, 80. Kadang mau cakap tuh diulangnya sampai 2-3 kali, macam kaset CD rusak. Tapi saya pergi ke Rokan Hulu, banyak jumpa saya orang tua-tua, tak mau bercakap. Satu kata-kata saya tanya, satu cakap dia. Apa kabar Pak? Sehat. Tinggal di mana? Simpangku. Kenapa orang ini tak bercakap? Tempat orang lain, kenapa tak bercakap? Rupanya dia mengejar target. 1 hari itu dia mesti berzikir 10.000. Kalau tak sampai dia tak berhenti. Di akhir masa kita nanti, kita mesti ada target-target. Kalau tidak kita mati sesat. Apalagi zaman sekarang nih, pikiran kita dikacau oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, hancur. Televisi, TV kabel. Cara kembali tak lain tak bukan adalah zikir. Dan orang yang mengamalkan zikir itu ada spesialis-spesialis bidangnya.
Datanglah seorang dokter dari Universitas Andalas menulis S2 tentang ayat ala bidzikrillahi tatmainnul. Semua ustaz menjelaskan ayat itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Tapi ketika yang menjelaskannya dokter, ditulisnya dalam tesis S2 di universitas. Jadi Pak Ustaz, setelah saya adakan penelitian kepada orang-orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, ternyata jantungnya lebih sehat, lebih tenang, lebih normal karena getaran zikir. Kenapa darah tinggi naik? Kenapa kolesterol naik? Kenapa jantung koroner naik? Karena detak jantung tak normal. Kalau detak jantung tak normal, maka oksigen ke otak tak normal. Kalau oksigen ke otak tak normal, muncul berbagai macam penyakit datang. Semua berawal dari jantung. Puncak pada ketenangan jantung adalah zikir. Antum berzikir. Sudah saya kasih tahu caranya, alamatnya, cara mendatangi orangnya, antum tinggal amalkan. Mungkin tak bisa sekarang, nantilah Pak Ustaz, udah kira-kira udah agak-agak mau mati. Jangan menunggu mau mati. Ustaz sendiri, saya sudah lama udah. Setiap saya duduk, dulu udah lama, kira-kira sebelum umur 40, setiap duduk nampak saya macam lampu-lampu di sampingnya. Tapi asal ditengok dia hilang. Akhirnya satu malam bermimpilah saya, datang datuk saya. Kata dia, pesannya sikit aja. Bersuluk kau. Bangun, saya tanya mak saya. Kata almarhum datuk ni disuruhnya aku bersuluk, mak. Oh, memang tradisi orang kita kalau lewat umur 40 baru bersuluk. Waktu saya mimpi itu umur saya sekarang 25. 2016. Berarti umur 2016, umur 39. Langsunglah saya kontak adik kelas saya, Ustaz Zulkarnain Pelalawan. Bila jadwal bersuluk Buya? Sama almarhum Buya Somad, dah meninggal. Insya Allah tanggal-tanggal sekian bang, saya ambillah cuti 10 hari. Jadi yang saya cakapkan ini bukan saya nyuruh antum, Ustaz tu nyuruh aja tu, dia tak pernah. Udah saya buat. Bulan Januari 2017 suluk, tak ada kerja lain. Salat, zikir, salat, zikir, salat, zikir, tak boleh berhenti sampai tertidur. Bangun tidur itu lagi. Sampai kita tak sadar antara tidur dan tak tidur. Dalam tidur itu pun itu juga dia tak berhenti dia. Allah 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 tak putus. Tidak, itu tak bergerak. Sedangkan membetulkan AC ke tukang AC, membetulkan handphone ke tukang handphone. Masalah zikir masa kita mau buat sendiri? Maka antum bergurulah pada orang yang spesialis. Sudah saya tunjukkan tempat-tempatnya, antum tinggal datang. Nantilah Pak Ustaz selesaikan dulu kuliah nih. Iya, kalau kuliah selesai malaikat maut tak datang duluan. Untuk niat yang baik-baik, semoga Allah sampaikan segala maksud baik kita, diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la mumtahinan illa najahtah, wa la aziban illa zawwajtah, wa la raghiban illa anjabtah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum minta foto. Barakallah. Salat sunat. Kepala sedekahnya. Ji, nanti berangkat haji. Udah belum haji? Berangkat haji ya. Tiba-tiba asbab kalimat saya ini, berangkat orang haji. Dia berkeringat lari. Berkumpul di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i. Wah, habis hartanya, habis waktunya. Saya yang menyuruh, kita yang menyuruh dapat pahala haji. Apalagi kalau bisa mensyahadatkan orang. Kalau kita mengajak orang masuk Islam, seluruh pahalanya di dalam Islam sampai mati otomatis masuk ke buku catatan amal kita. Hebat nggak Pak? Dia sholat, kita dapat pahala sholatnya. Dia berzikir, kita dapat pahala zikirnya. Dia puasa, kita dapat pahala puasanya. Dia berzakat, kita dapat pahala zakatnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu nggak Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Pernah dengar nama Abu Hurairah? Mana suaranya, pernah dengar nggak? Bapak Ibu tahu nggak sahabat namanya Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Cerita hidupnya Tufail Ad-Dawsi. Tak banyak orang Islam tahu. Karena Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu tidak seterkenal Abu Hurairah. Beliau tidak merawikan hadis sebanyak Abu Hurairah merawikan hadis. Beliau mungkin tidak sealim Abu Hurairah, amalannya tidak sebanyak Abu Hurairah. Tapi para ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dawsi di atas surganya Abu Hurairah. Kok bisa? Karena yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi. Takbir. Paham nggak ceritanya ini Pak? Saya pernah dakwah di Hong Kong Bapak Islam. Ini dapat kepahaman saya di waktu itu di sana. Subhanallah, pas habis sholat itu tiba-tiba ada iklan. Satu orang berdiri jamaah dari Tanzania. Dia bilang, "Hey, jamaah please sit down for 5 minutes please. Tolong duduk 5 menit. I want to tell you something. Tell story. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita." Oke, dulu lagi jamaah. Dia mau pulang, mau pergi kan, habis zuhur, dulu lagi zuhur. Maka dia ta'aruf, dia katakan, "We come from Tanzania. You know Tanzania, Afrika?" Ya, kami datang dari Tanzania. Dia bilang, "Few years ago, berapa tahun yang lalu, one jamaah come from Pakistan. Satu jamaah dari Pakistan come to my house. Datang ke rumahku jamaah ini dari Pakistan. Jamaah ini hendak menemui ayahku. They visit my father." Dia bilang, "Ayahku one very big businessman in Tanzania. Ayahku seorang pengusaha besar di Tanzania." Yes, you know, that time I just finished my high school. Aku baru selesai tamat SMA. Lalu jamaah tadi hadir mulia menjelaskan kepada ayah tentang pentingnya dakwah dan mengajak ayahku untuk keluar di jalan Allah. Mari kita khuruj fisabilillah, kita belajar dakwah. Ya. Ayahku mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi dia karena orang sibuk dia tak bisa keluar. Dan saya pun masuk ke ruang itu, kata ayahku, dia bilang, "Anakku ini bawa nih, ini pengangguran nih, tamat SMA." Ayahku katakan, diajaklah. Maka aku pun ikut dengan jamaah itu. I go with them 3 days. Setelah 3 hari saya lanjut lagi 40 hari. Setelah 40 hari I join them for 4 months. Setelah 4 bulan maka saya diajak di tashkil untuk belajar di Rewin. Kenapa bahasa Inggris itu bahasa Inggris belum? Subhanallah. Dia bilang akhirnya aku belajar ke Pakistan. Setelah berapa tahun di Pakistan akhirnya saya menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Setelah selesai hafalan Quran ke 30 juz, aku lanjutkan lagi menjadi mufti. Akhirnya dia dapat doktor lah, LCMA dia, kayak somat tadi, S3 dia. Subhanallah. Maka I come
Tanzania. Aku kembali ke Tanzania dan ayahku membuatkan aku sebuah pondok pesantren. My father built for me one masjid and one madrasah. I married one hafizah Al-Quran. Dan aku menikah dengan seorang penghafal Quran perempuan. Subhanallah, sekarang di pesantren kami telah mengeluarkan ratusan orang hafiz Quran. Yang mau saya tanyakan kepada kalian, pahala hafiz Quran, ratusan hafiz Quran, pahala membangun masjid, membangun pesantren, pahala menghafal Quran, Allah alirkan kepada siapa? Ayahnya. Kemudian siapa? Orang Pakistan yang datang menjemput dia tadi. Ya Pak. Sekarang cobalah pikirkan Pak, selama hidup kita di dunia ini sudah berapa orang kita Islamkan? Atau sudah berapa orang yang bertaubat di tangan kita? Asbab kita orang bertaubat. Yang tadinya tak ke masjid jadi ke masjid, asbab kita. Yang tadi tidak baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya kikir pelit akhirnya jadi dermawan. Berapa orang? Yang belum haji jadi haji, asbab kita. Berapa orang? Coba pikirkan. Tidak usah lihat orang kiri kanan, pikir diri kita masing-masing. Apa yang sudah saya lakukan untuk investasi akhirat kita? Sudahkah saya menanam kalimah la ilaha illallah di hati-hati manusia? Kalau kita ucapkan sendiri berapa kita mampu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin 1.000, 10.000 kali sehari, 20.000 kali. Tapi kalau kita tanam di hati orang, dia ucapkan. Ingat, di dalam satu biji mangga tersimpan berjuta-juta mangga. Kita punya satu biji mangga, tapi mangga ini kita tanam Pak, masukkan ke tanah. Kemudian mulai dia membusuk, mulai dia mengeluarkan tunas, akhir tumbuh jadi pohon. Tinggalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia balik lagi, tahu-tahu mangga tadi telah tumbuh besar dan mengeluarkan berjuta-juta mangga. Paham Pak? Tapi kalau mangga tadi disimpan di rumah saja Pak, nggak dilempar ke tanah, tumbuh nggak mangga itu? Busuk. Nah, makanya kita perlu melemparkan umat ini ke medan dakwah. Suruh keluar. Bahwa disuruh seluruh orang rumah yang pergi dakwah. Suruh aja, kan nggak ada paksa. Perintah boleh, maksa tak boleh. Agama ini la ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama. Tapi himbauan boleh dihimbau. Seluruh warga di rumah, laki-laki yang sudah akil balik, semua harus menjadi dai. Dan untuk menjadi dai harus di training. Gak bisa langsung tiba-tiba jadi